Di bawah gumpalan mega pencarian spiritual, ada satu benteng tak kasat mata yang paling sulit ditembus oleh seorang hamba. Kita sering merasa sudah melangkah jauh, bermandi air mata dalam zikir malam, dan meninggalkan megahnya dunia. Namun, tepat di balik tirai khusyuk itu, ada musuh yang paling halus menyusup. Rasa bahwa diri ini sedang menjadi orang suci. Inilah tragedi terbesar seorang penempuh jalan suluk saat ego berpakaian jubah kesalehan diam-diam mengklaim keberadaan di samping Zat yang Maha Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, para pencari ridha Allah, khususnya para salik yang sedang menempuh jalan kerinduan menujunya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ada, Wajibul Wujud, yang keagungannya melingkupi seluruh alam semesta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah renungan mendalam mengenai hakikat ketauhidan dan jalan pembersihan hati dalam perjalanan suluk. Para salik yang dirahmati Allah, dalam perjalanan menuju Allah, seringkali kita mengira bahwa penghalang terbesar adalah tumpukan dosa lahiriah atau kemelekatan kepada harta duniawi. Namun, para arifin dan ulama tasawuf mengingatkan kita pada sebuah hakikat yang jauh lebih halus dan tersembunyi. Penghalang terbesar antara engkau dan Tuhanmu tidak lain adalah rasa keberadaan dirimu sendiri. Bagi seorang salik, perjalanan menuju Allah bukan perjalanan menambah tumpukan ilmu atau amal semata, melainkan proses pengikisan ego secara terus-menerus. Selama perasaan aku ada masih bersemayam dalam dada, selama itu pula kita terjebak dalam kemelekatan terbesar. Untuk melepaskan diri dari kemelekatan ini, setidaknya ada 4 cara yang harus kita tempuh dalam perjalanan suluk. Pertama, menyadari perangkap syirik khafi dalam suluk. Ketika engkau melangkah dalam jalan ini, bahaya terbesar bukan hanya kemaksiatan lahiriah, melainkan perasaan halus bahwa engkau adalah seorang salik yang hebat, ahli zikir, atau orang yang sedang menuju Allah. Selama kata aku, ananiah masih ada seperti aku yang berilmu, aku yang beramal, atau aku yang bertobat, engkau masih menyandingkan dirimu di samping wujudnya yang maha mutlak. Ini adalah syirik khafi yang paling samar. Tauhid sejati seorang salik baru tegak ketika rasa keberadaan diri itu lenyap dalam keagungan wujudnya. Kedua, mematikan induk dari segala penyakit hati. Setiap kali sifat tercela menyapa hati, telusurilah akarnya. Engkau dapat menemukan bahwa ego atau rasa wujud diri inilah pemicunya. Sifat ujub hadir saat engkau lupa bahwa khusyuk dan zikirmu murni karunia-Nya, bukan karena kehebatan metodemu. Sifat ria lahir karena egomu masih haus akan pengakuan dari sesama makhluk. Dan sifat kiber atau sombong muncul karena ego merasa lebih suci atau lebih tinggi makomnya dibanding hamba Allah yang lain. Pangkaslah egomu, maka seluruh penyakit hati tersebut akan gugur dengan sendirinya. Ketiga, membebaskan diri dari halusinasi kepemilikan. Seorang salik harus menyadari bahwa tubuh, napas, rasa cinta, hingga keheningan zikir bukan miliknya. Rasa memiliki adalah sumber segala kegelisahan dan ketakutan dalam jalan spiritual. Saat engkau merasa tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki dirimu sendiri, maka rasa takut, kehilangan, dan sakit hati saat dicela akan runtuh seketika. Engkau dapat menjadi bebas, sebebas-bebasnya hamba. Keempat, mengosongkan bejana hati untuk mencapai kondisi fana. Engkau tidak akan pernah dapat
mencapai kondisi sirnanya rasa keberadaan diri jika masih membawa beban ego ke dalam majelis keheninganmu. Ibarat sebuah wadah, air murni dan bening tidak dapat dituangkan selama wadah tersebut masih penuh oleh tanah kotoran. Maka kosongkan wadah hatimu dari klaim aku ada. Biarkan hanya wujudnya yang memenuhi kesadaran, hingga yang tersisa hanya kalimat La ilaha illallah. Tiada wujud yang hakiki melainkan Allah. Maka dari itu, marilah kita senantiasa memohon petunjuk dan pertolongannya agar dibebaskan dari jeratan ego dan syirik tersembunyi ini. Semoga Allah mengaruniakan kita hati yang bersih, lapang, dan benar-benar lebur dalam keagungan wujudnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.